Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Memang sangat tidak elok, tidak baik dan tidak tepat kalau tokoh agama A membicarakan perihal konsep ajaran inti dari agama B. Jangankan dua agama yang berbeda, sesama agama pun dalam perspektif teologi, kajian, tafsir itu bisa berbeda. Saya pikir perkataan-perkataan yang mengatakan di salib itu ada jin, ini bentuk dari ketidakpahaman orang tersebut perihal teologi salib. Orang di luar Kristen tidak mungkin bisa menerima Tuhan itu kok mati. Kalau dia Tuhan, kok dia bisa mati? Nah, itulah sebabnya tidak tepat sekali kalau tokoh agama A membahas teologi agama B. Apa sih maksudnya? Apakah ingin merendahkan ajaran dari agama yang berbeda dengan dia? Kita juga tidak tahu. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada Bapak Ibu, di salib itu tidak ada jin. Nih, ada salib nih. Mana ada jin di sini kan? Tidak ada. Jadi ketika Yesus Kristus dipuji oleh seluruh penduduk bumi, dia tidak akan bertambah mulia. Sebaliknya ketika Tuhan Yesus dihina oleh seluruh penduduk bumi, dia tidak akan terhina. Mengapa? Karena dia sudah mulia. Amin. Hakikatnya itu mulia. Dipuji tidak tambah mulia, dihina tidak menjadi terhina. Karena memang hakikatnya sudah mulia. Beda sama kemuliaan yang disetting, keagungan yang direkayasa, itu mah luntur. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh terpengaruh akan hal itu. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika negara Republik Indonesia ini merdeka 17 Agustus 1945, kita telah sepakat bersatu dalam bingkai Pancasila. Kita punya tujuan, cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, saya sangat sedih terkadang kenapa ya agama itu menjadi sarana, ya, salah satu menjadi sarana keributan bangsa. Bukankah agama itu harusnya menghadirkan ketertiban sesuai dengan definisi agama itu? A, tidak. Agama kacau, berarti tidak kacau. Tapi faktanya agama, tafsir, doktrin, kajian, dalil, mengapa harus dipaksakan untuk membenci yang satu, menjelekkan yang satu? Ini kan membuat kegaduhan. Atau jangan-jangan kita yang mulai dulu ya. Ingat gak Bapak Ibu, KKR dulu. Indonesia bagi Kristus. Ini kan membuat orang yang bukan Kristen kan ngeri-ngeri sedap. Apa pula maksud pendeta ini? Indonesia bagi Kristus. Transformasi Indonesia, 50% menjadi Kristen. Apakah kita yang memulai dulu di Republik ini? Saya juga tidak tahu. Kasih melanda Indonesia, menangkan Indonesia. Ini kan tema-tema KKR yang sangat bombastis pada era-era kebebasan karismatik. Apakah kita yang mulai? Saya juga tidak tahu. Namun pada akhirnya Bapak Ibu, kita sebagai orang beragama di Republik ini, dalam hal ini kita Kristen, agama kita harus menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Amin. Salib itu adalah dua balok kayu yang dibuat secara vertikal dan horizontal, bersilang membuat sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Seperti ini nih. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping kiri dan ada yang ke samping kanan. Inilah salib. Gak ada apa-apa di sini nih. Gak ada apa-apa. Nah, berbicara salib atau penyalipan, ini harus kita pahami, ini adalah bentuk hukum positif. Di wilayah hukum Kekaisaran Roma diperkirakan dimulai hukuman mati terhadap orang yang melanggar hukum Roma, diperkirakan dimulai sejak abad
6 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi. Jadi hukum positif itu artinya hukum yang sah, hukum yang berlaku. Kekaisaran Roma menerapkan hukuman mati kepada orang-orang yang melanggar undang-undang Roma. Nah, bentuk hukuman matinya itu di masing-masing negara berbeda. Nah, pada waktu itu adalah hukuman salib. Dari sekian banyak orang-orang yang melanggar hukum Roma antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi, dari sekian banyak yang disalib oleh hukum Roma, ada satu pribadi yang fenomenal. Disalib oleh hukum Roma, tetapi fenomenal. Mengapa fenomenal? Saya mencatat paling tidak ada 3 hal. Mengapa dia unik, fenomenal, dan berbeda dari penjahat-penjahat lain yang telah disalib oleh Kekaisaran Roma pada waktu itu. Yang pertama, karena dia tidak melanggar hukum Roma sama sekali. Yesus Kristus sama sekali tidak melanggar hukum Roma. Bisa dibuktikan. Ketika dia didakwa, dituduh oleh tua-tua agama Yahudi telah melanggar hukum Roma, ahli Taurat, orang Farisi yang begitu membenci Yesus, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Taurat mereka melarang membunuh, dilarang membunuh. Akhirnya mereka benturkan Yesus Kristus kepada Kekaisaran Roma. Dituduh apa? Mengangkat diri sebagai raja. Oh, ini makar. Mengapa? Sebab secara politis Israel dijajah oleh Kekaisaran Roma pada waktu itu. Raja cuma satu tok, kaisar cuma satu tok. Siapa? Yang ada di Roma. Sementara Israel itu wilayah jajahan mereka. Jadi kalau ada orang mengangkat raja dari bangsa Israel, itu sama dengan makar dan wajib diganjar hukuman mati. Perihal tuduhan ini sudah di BAP oleh gubernur Yudea yang bernama Pilatus. Sudah diperiksa dia. Ada berita acara pemeriksaannya. Bos, kamu ini raja ya? Apa kata Yesus Kristus? Kamu yang mengatakannya. Kerajaanku bukan dari bumi ini. Kalau kerajaanku dari bumi ini, prajurit-prajuritku akan datang membela aku. Pusing kali Pilatus ya. Apa ada kerajaan yang tidak berasal dari bumi? Mungkin pusing dia. Wah, ini orang ngaco nih, gigau nih. Jangan-jangan seperti pendiri Sunda Empire ini, si Rangga gitu kan. Mana ada kerajaan yang tidak berasal dari bumi, kan begitu tuh. Yang kedua saya mau tanya sama kamu. Katanya kamu khotbah ya, dilarang membangun, dilarang membayar pajak kepada kaisar. Oh iya, saya pernah khotbah. Khotbahku adalah berikan kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar, dan berikan kepada Allah yang menjadi haknya Allah. Jadi jelas, Yesus itu tidak melanggar hukum Roma sama sekali. Tidak layak sebetulnya diganjar oleh hukuman mati. Tetapi itulah yang terjadi. Puncak daripada keberadaan Yesus dihukum oleh hukum Roma, hukum yang tertinggi yaitu mati. Disamakan dengan penjahat yang kaliber. Fenomena yang kedua, karena dia tidak membela dirinya. Yesus tidak menggunakan kemampuan supranatural yang dimilikinya, yang sebetulnya sangat mudah untuk memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan realita. Dalam artian, dia bisa menyelesaikan semua orang-orang yang mau mencoba menyalibkan dia. Coba perhatikan, kalau kita bicara hukum pidana di Republik ini, orang yang sudah terbukti bersalah saja diberi kesempatan untuk membela diri. Ya, orang yang sudah terbukti mengaku menembak saja diberi kesempatan untuk membela diri. Ada pengacara yang bisa disewa, dibayar jasanya, betul? Dia berjuang untuk membela diri supaya apa? Bebas, supaya apa? Mendapat hukuman yang ringan. Punya relasi, punya uang. Dia pergunakan semuanya untuk apa? Membela diri. Nah, ini heran. Yesus ini tidak membela diri sama sekali. Padahal dia bisa membela diri dengan kemampuan fasilitas surgawi yang ada pada dia. Sangat mudah bagi dia. Tapi heran ya, kenapa tidak membela diri dia? Lalu ada fenomena yang ketiga. Yesus justru mendoakan orang-orang yang menghukumnya. Yesus tidak memaki-maki orang yang menghukumnya, tapi dia mendoakan. Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Ya. Bapak Ibu, salib adalah bentuk arogansi juga bagi oknum penegak hukum kepada warganya pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi itu, serta ketakutan kehilangan jabatan. Udah jelas Yesus Kristus tidak bersalah sama sekali, mengapa disalib? Jadi ada bentuk arogansi. Makanya hukum di tangan orang yang arogan, di tangan orang yang takut kehilangan jabatan, hukum itu akan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita berharap banyak anak-anak muda Kristen itu sekolah hukum, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Jangan jadi pendeta semua. Berboro-boro Pak. Udah syukur bisa sekolah teologi ya. Ada yang sponsori atau apa. Bukan soal itu. Engkau sebagai masyarakat Indonesia punya hak mendapatkan pendidikan. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kita akan mempergunakan hak-hak hukum kita sebagai warga negara. Kita sibuk cari ayat Alkitab terus. Perjanjian Lama. Udah jelas itu untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Batak, orang Jawa, orang Cina, orang Manado. Untuk orang Yahudi itu. Kita punya sumber hukum tertinggi namanya apa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu sumber hukum tertinggi bagi bangsa Israel perjanjian lama. Itu konstitusi mereka. Tata negara mereka. Bukan tata negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu mesti kita pahami Bapak Ibu. Ya, kalau banyak orang Kristen jadi polisi, jadi penyidik, jadi jaksa, penuntut umum, hakim, pengacara, wah paten. Penegakan hukum semoga bisa tertolong. Tapi Pak, yang nembak itu kan orang Kristen Pak. Itu lain cerita lah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kenapa saya sebut arogansi? Karena itu seharusnya sebagai penegak hukum dia harus mengadili seseorang berdasarkan fakta-fakta hukum. Kalau dia bersalah, hukum. Kalau terbukti tidak bersalah, bebaskan. Ini Pilatus sebagai penegak hukum takut kehilangan jabatan. Dia sudah periksa, tidak ditemukan kesalahan. Bahkan istrinya sudah berkata kepada dia, Pak, jangan kau ganggu orang benar itu. Gara-gara dia tadi malam aku gak bisa tidur, terganggu aku. Tenang Ma, saya punya cara untuk membebaskan dia. Sudah saya periksa, dia tidak bersalah. Nah, Pilatus penegak hukum yang kompromis, tidak tegas. Saya sudah periksa, tidak ditemukan kesalahan, batal demi hukum. Misalkan seperti laporan keluarga Ferdi Sambo kepada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat di Polres Jakarta Selatan yang katanya pelecehan seksual. Itu kan dibatalkan karena tidak cukup alat bukti. Itu baru benar. Tapi Pilatus kagak. Dia tidak membebaskan Yesus berdasarkan fakta hukum, tapi dia mau berspekulasi. Dan ternyata spekulasinya meleset. Kebetulan saat itu adalah peristiwa menjelang Sabat, betul? Nah, telah menjadi kebiasaan menjelang Sabat, wali negeri membebaskan atau memberikan grasi kepada seorang penjahat setiap tahun. Udah terbiasa itu, menjadi kebiasaan wali negeri setiap tahun membebaskan seorang penjahat. Pilatus sudah yakin banget, orang Yahudi pasti membebaskan Yesus. Jadi dibebaskan bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan spekulasi. Ternyata spekulasinya meleset. Pilatus menyandingkan Yesus dengan seorang penjahat yang sangat ditakuti yang bernama siapa? Barabas. Yang begitu banyak melakukan kejahatan, sementara Yesus tidak pernah melakukan kejahatan moral. Jadi Pilatus sangat yakin bahwa orang Yahudi akan membebaskan Yesus. Mereka akan memilih Yesus dibebaskan. Tapi kali itu spekulasinya salah. Salah. Ayo, prajurit, keluarkan Barabas. Ya, Barabas loyo aja dah. Ya udahlah, toh mejeng doang mah ini sebentar. Ntar masuk lagi. Kenapa? Tiap tahun gue dipejeng di sini. Menjelang Sabat kagak pernah mah orang Yahudi memilih saya untuk dibebaskan. Ya udahlah, pasti masuk lagi. Karena apa? Kejahatan yang sangat menakutkan. Ketika disanding dengan Yesus, siapa yang akan kubebaskan bagi kamu, hai orang Yahudi, hai tua-tua agama Yahudi?
Siapa yang mereka pilih? Barabas yang mereka pilih. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Dua pribadi yang kaget. Pertama Pilatus kan. Amang oh ya mang, kalau dia orang Batak. Udah salah spekulasiku. Aduh, bener gak nih orang Yahudi memilih membebaskan Barabas daripada Yesus? Aduh, udah salah aku. Yang kedua Barabasnya pasti kaget. Apakah 1 tahun ini sudah muncul penjahat yang lebih jahat dari aku? Sehingga orang Yahudi memilih membebaskan aku? Apakah kejahatan yang dilakukan orang ini lebih sadis dari kejahatan yang kulakukan? Sehingga tahun ini aku layak untuk mendapat grasi. Kayak mana sih muka orangnya? Dia lihat, ini dia nih penjahat kaliber yang lebih jahat dari aku. Sehingga orang Yahudi memilih membebaskan aku. Kaget, Pilatus kaget. Barabas pun kaget. Jadi Pilatus bukan penegak hukum yang menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum. Gak boleh. Karena hukum itu menyangkut nasib orang. Yang salah harus dihukum. Amin. Yang benar ya harus benar. Bayangkan kalau dalam penegakan hukum ada transaksional. Aduh, mau jadi apa republik ini? Ya, tentara, polisi dilarang berbisnis. Ada 3 profesi yang bisa dikerjakan oleh aparat. 1, dosen, bisa. 2, psikolog. Kalau dia psikolog bisa dia berpraktek. Yang ketiga pendeta, bisa juga. Atau dokter, bisa juga. Tapi dilarang berbisnis. Nggak boleh itu kawal mengawal ini, kawal mengawal itu. Tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana seorang aparat hukum yang sebetulnya gajinya diatur berdasarkan golongan, tunjangan hari raya, tunjangan ini. Tetapi bagaimana mereka memiliki gaya hidup yang sangat mewah. Kita berdoa. Tapi jangan berdoa doang. Berdoa ini klasik nih, tanpa tuntas. Kadang-kadang saya sudah menghentikan kalimat, saya hentikan itu. Bukan berarti saya anti doa, no, saya berdoa. Saya bisa tidur jam 1, jam setengah 2, saya berdoa. Memohon pertolongan Tuhan. Tetapi dalam doa itu, habis gitu ada langkah konkret, tuntas yang saya kerjakan. Paling tidak untuk diri saya. Jadi kalau saya ngomong begitu jangan bilang, ini Pak Siolan udah malas berdoa. Saya nyembah, bahasa roh saya. Wow, kalau api Pentakostanya menyala, ngeri. Ngeri, benar-benar ngeri. Karena apa? Basicnya memang karismatik. Iya. Mau diapain pun gak bisa hilang basic itu. Amin. Mau sehebat apapun pemikiran, tafsiran, karena basicnya udah karismatik, menyala memang. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap aparat penegak hukum tidak lagi arogan. Menegakkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, saudara, Indonesia adalah bangsa yang berdaulat dengan segala sistem hukum yang dibentuk sejak merdeka. Kita harus paham ya, Indonesia itu tidak pernah dijajah Belanda. Kalau ada tulisan-tulisan yang mengatakan atau perkataan-perkataan yang mengatakan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, itu nggak tepat. Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 tidak pernah dijajah. Yang dijajah Belanda adalah Nusantara. 2 kata, Nusa dan Antara. Itu yang dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi Indonesia tidak pernah dijajah. Nah, 17 Agustus 1945 seluruh penduduk Nusantara, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, sepakat menjadi Indonesia. Ketika dia menjadi sebuah negara, ada tatanan hukum, ada sistem hukum. Dibentuklah cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Jadi Indonesia sejak berdiri, bahkan sebelum menjadi Indonesia, ketika masih bernama Nusantara, Indonesia membiarkan dirinya. Atau kalau saya menggunakan personifikasi, Ibu Pertiwi ya. Ibu Pertiwi. Saya senang kalau Rina Nose itu kan. Rina Nose itu saya senang. Personifikasinya bagus. Apalagi kalau dia niru artis dari Thailand. Kobung kapa. Sundana, Jakartana, Bangkok. Bangkok. Dia bilang, aduh saya bisa ketawa sendiri dengar TikTok itu. Bener.
Apalagi kalau dia udah nyanyi Thailand itu kan. Yau yau neha, hau hau neha, laun kak. Waduh, itu penghiburan bagi saya. Kalau kerja lagi sumpah atau apa, saya cari itu. TikToknya si Rinanus. Yau yau neha, bambau lau lau. Aduh, saya tertawa sendiri aja itu. Karena apa? Memang lucu. Jadi Ibu Pertiwi adalah personifikasi daripada Nusantara atau Indonesia. Mempersilahkan Injil diberitakan. Mempersilahkan Quranul Karim diberitakan di Nusantara ini. Tidak dihalangi. Islam silakan berdakwah, Kristen silakan menginjili, dipersilahkan. Tentu Ibu Pertiwi punya harapan, punya asa atas agama-agama yang berasal dari Timur Tengah sana maupun dari Barat sana datang ke Indonesia. Dibiarkan supaya apa? Terjadi kemajuan. Terjadi kerukunan. Karena agama A tidak. Agama kacau. Tidak kacau. Itu harapannya. Nah itulah sebabnya dalam konteks Kristen kita melihat hasil dari pemberitaan Injil di Nusantara. Gereja bertumbuh. Orang Kristen semakin banyak. Pendeta juga ada. Termasuk saya. Walaupun sekarang sudah menjadi evangelis. Biasanya evangelis naik pangkat ke pendeta. Pendeta turun pangkat menjadi apa? Evangelis. Supaya saya bebas. Bebas mengajarkan konsep-konsep keindonesiaan. Karena kalau saya ikut sinode repot. Punya aturan, sinode itu punya aturan. Dan saya tidak mau tabrak. Kalau saya gabung sama satu sinode, saya harus tunduk dong. Gak boleh, oh itu gak boleh. Bagusan saya cabut diri. Saya melakukan sesuatu, mengkhotbahkan teologi-teologi Kristen dalam konteks Nusantara kebangsaan yang bermuara kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi Indonesia punya sistem hukum. Kita punya sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu harus baca. Jangan baca Alkitab terus. Baca undang-undang itu. Ada 16 bab, 37 pasal, 195 ayat. Harus baca. Untuk apa Pak? Itu kitab suci di Republik ini. Jangan salah. Supaya kita tahu hak kita sebagai warga negara. Jangan cari hak warga negaramu di Alkitab. Nggak ada. Bapak Ibu harus baca, harus paham juga itu semua, ya. Nah, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya peraturan perundang-undangan. Kalau enggak, mau jadi apa negara ini kan? Diatur semua di sana. Nah sekarang kita masuk ke bagian akhir dari khotbah ini. Walaupun akhir panjang juga sih. Bagaimana mengimplementasikan makna salib kepada orang-orang di Indonesia yang sudah memiliki Undang-Undang Dasar 45 serta peraturan perundangan lainnya secara khusus orang Kristen. Ya, bagaimana mengimplementasikan salib kepada seluruh penduduk Indonesia. Orang urusan Kristen, Islam, Buddha, Hindu, orang urusan. Supaya mereka tahu apa itu salib. Dalam kerangka negara yang punya sumber hukum yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan juga kepada semua orang Kristen. Bagaimana? Nah, coba dengarkan pembacaan Markus 8 ayat 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan makna salib itu? Ya, yang pertama, Bapak Ibu, salib itu hanya simbol. Simbol. Coba, agama apa yang tidak memiliki simbol? Sebutkan.
Itu adalah identitas. Itu telah disepakati oleh para pendahulu kita, yaitu bapak-bapak gereja, menjadikan salib sebagai simbol. Kalau ada salib, ini Kristen. Kalau ada salib, ini gereja. Kalau di dalam salib, di dalam rumah ada salib, ini rumah orang Kristen. Orang sudah tahu itu simbol. Dan di salib ini tidak ada apa? Jin. Tidak ada jin. Jadi simbol. Kalau orang mau patahkan salib ya biarkan aja, nggak usah tersinggung. Ya. Perusahaan juga punya simbol, punya logo. Betul kan? Sebagai identitasnya. Kayak Pertamina, ada warna merah, warna biru, warna hijau. Ya. Kenapa? Itu didaftarkan di Kemenkumham. Supaya kalau ada perusahaan lain yang baru berdiri, gitu, buat nama yang sama, logo yang sama, ditolak. Mengapa? Tolong ganti. Sudah ada, kan begitu. Jadi kita mau usah tersinggung. Apapun kata tokoh agama lain tentang salib, biarin saja. Dia tidak paham. Karena dia tidak belajar salib seperti kita belajar salib. Nah, yang kedua, implementasi yang kedua, begini. Indonesia saat ini masih menerapkan hukuman mati kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP. Misalkan, narkoba, itu bisa dihukum mati. Makar, orang-orang yang memberontak, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, itu bisa dihukum mati. Atau yang ketiga, ada juga pembunuhan berencana. Pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana. Seperti Pak Sambo. Ini kan dituntut, didakwa ya. Didakwa melakukan pembunuhan berencana sehingga disangkakan pasal 340. Sekarang persidangannya sedang berlanjut. Apakah nanti terbukti? Mampukah pengacara atau jaksa penuntut itu membuktikan, meyakinkan sang hakim bahwa memang dia melakukan pembunuhan berencana? Ya kita saksikanlah. Atau memang 338 KUHP pidana hanya pembunuhan biasa. Kita tidak bisa mencampuri, ya. Hanya hakim yang berhak memutuskan, bukan manusia selain hakim. Nah, Indonesia masih menerapkan hukuman mati. Kalau saya sih ditambah 1 sebetulnya. Jangan cuma 3. Jangan cuma narkoba, makar, atau pembunuhan berencana. Apa Pak? Koruptor. Kalau saya. Tapi kan hukuman mati melanggar HAM Pak. Oh sabar dulu. Negara barat, negara Amerika itu berbeda dengan Indonesia. Kerangka berpikirnya masih beda. Di Indonesia masih dibutuhkan hukuman mati untuk membuat efek jerah. Kita tidak usah mengikuti HAM-nya orang Amerika. HAM-nya internasional. Kita berdaulat kok untuk kemajuan kita. Sibuk kali kita memikiri HAM-HAM dunia itu. Nggak perlu. Untuk menegakkan hukum, membuat efek jerah, saya berpendapat hukuman mati itu masih berlaku. Kemarin kan saya kuliah seharian tuh. Saya kuliah hukum lagi. Benar-benar saya jiwai betul. Dosen saya Pak Mangisi Simanjuntak, doktor. Tapi dia juga kolonel Angkatan Darat. Pak Pendeta sudah doktor juga? Iya. Kenapa lagi kuliah hukum? Saya mau jadi pengacara, saya bilang. Oh, nanti perdata lah ya. Oh enggak, saya mau pidana. Itu kan bertentangan dengan nurani. Tidak. Itu hanya tulisan kok. Kalau tulisan itu dikelola oleh orang yang memiliki nurani, pasti bagus. Jadi Bapak Pendeta setuju hukuman mati? Setuju untuk konteks hari ini. Kecuali 20, 30, 40 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi untuk konteks hari ini, kalau bisa saya ngomong sama DPR, buat hukuman mati kepada koruptor. Kenapa Cina itu bisa maju begitu hebat? Coba perhatikan, kenapa? Para koruptor dihajar semua, dihukum mati semua. Kalau enggak, hanya sekelompok orang saja yang bisa menikmati kekayaan negara tersebut. Coba lihat negara kita, masih banyak orang miskin. Sementara ada oknum-oknum pejabat, wah bergelimpangan harta, bergelimpangan kekayaan. Makanya di negara yang penegakan hukumnya tidak tegas, di sana berkeliwaran tafsir-tafsir keagamaan yang dipaksakan. Kalau memang penegak hukumnya itu tegas gitu, oh tafsir-tafsir keagamaan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu harus ditangkap semua itu. Harus.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Indonesia masih menerima hukuman mati, tapi bentuk hukuman matinya bukan dengan salib, tetapi lewat cara ditembak mati, ya. Jadi penembak itu pun dia tidak tahu. Dari katakan ada 12 eksekutor, tidak tahu diantara mereka tuh siapa yang pistol atau senapannya itu ada peluru, nggak ada yang tahu mereka, supaya nggak merasa berdosa. Udah ada yang ngisi, ya diaduk aja begitu. Ambil, siapa yang ambil, udah algojo. Jadi peluru nomor berapa, eksekutor nomor berapa, mereka tidak tahu. Jadi tidak merasa bersalah, kira-kira begitu ya. Kan ngeri juga kan. Terbayang-bayang orang yang dia tembak. Tapi kalau ada orang menembak nggak terganggu jiwanya, memang udah luar biasa, saudara-saudara sekalian. Nah, itu implementasi salib yang kedua di negara hukum ini. Yang ketiga, pengertian mengikut Yesus. Perihal memikul salib, sangkal diri. Pada zaman Yesus Kristus dulu dan saat ini di Indonesia itu berbeda. Saya mengajak Bapak Ibu mendengarkan uraian ini agak serius supaya tidak salah maksud. Karena menurut saya tidak sedikit orang Kristen salah maksud, salah pengertian perihal sangkal diri memikul salib. Perhatikan ya. Pengertian mengikut Yesus perihal memikul salib pada zaman Yesus Kristus dan saat ini di Indonesia berbeda. Saat ini kekristenan diakui, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Negara menjamin sebebas-bebasnya warganya untuk melakukan peribadatan. Titik. Dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita salah mengartikan sangkal diri pikul salib dalam konteks yang berbeda, waduh, kita kehilangan hak kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan pembacaan Markus 8 tadi. Coba perhatikan ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Oke. Apa kata Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia kelak datang dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikat kudusnya. Mari perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang malu mengikut aku, dia juga akan disangkal oleh Yesus ketika Yesus datang pada waktu masanya nanti. Nah, konteks pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, pengikut Yesus tidak punya hak hukum. Orang Kristen tidak dilindungi oleh undang-undang Roma. Jadi itulah sebabnya barang siapa yang mengikut Yesus, mengikut jalan Yesus pada waktu itu 100% menderita. Barang siapa yang percaya Yesus meninggalkan keyahudiannya lalu mengikut jalan Tuhan Yesus, dipastikan pada masa itu menderita. Ada dua lawan mereka. Satu, agama Yahudi. Teolog Yahudi, teologi Yahudi. Itu menjadi lawan mereka. Mereka dianggap sesat. Yang kedua, kekaisaran Roma yang menguasai Israel secara keseluruhan dalam hal politis. Mereka curiga, jangan-jangan kelompok-kelompok Kristen ini ingin memberontak, ingin merdeka. Jadi dua lawan mereka. Satu, teolog Yahudi, teologi Yahudi, ajaran Yahudi. Yang kedua, kekaisaran Roma. Jadi udah pasti, kalau ada orang mengikut Yesus, pasti menderita. Itulah zamannya, karena pada waktu itu, kekristenan tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Hari ini, kekristenan dilindungi oleh undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia. Iya apa tidak? Ya. Jadi beda konteksnya. Nggak betul ikut Yesus itu pasti menderita. Dunia begitu jahat, dunia begitu kejam. Sebentar, dunia yang mana? Dunia pada waktu zaman itu iya jahat terhadap pengikut-pengikut
Yesus. Dunia hari ini, Indonesia hari ini, negara hari ini, tidak. Negara hari ini menjamin kita beribadah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Kalau jahat, mana boleh kita bisa beribadah kayak gini, betul? Sinode ini terdaftar di negara. Bahkan sebetulnya ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk kelompok-kelompok Kristen. Cuman kita nggak pernah mengupayakannya kan. Udah berasumsi, alah Pak, Bapak tahu sendirilah. Kalau untuk kita Kristen ini kan sulit. Itu mah oknum. Tapi aturan perundangan ada. Negara memfasilitasi anggaran. Ada itu. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Persoalan sulit mengurusnya itu oknum yang menduduki jabatan itu. Jadi konteksnya berbeda Bapak Ibu. Kalau kita mengartikan sangkal diri pikul salib berdasarkan pada waktu itu, lalu kita tahan menderita dalam artian tidak memiliki apa-apa, salah. Negara ini baik kepada kekristenan. Amin. Beda dengan kekaisaran Roma dulu, beda dengan Israel dulu. Tetapi negara kesatuan Republik Indonesia baik dengan kekristenan. Jangan mengasingkan diri dari negara. Jangan menjauhkan diri dari negara. Jadi kita harus mengartikan dengan benar. Ya. Kalau dulu pengikut Kristus udah nggak mungkin kaya. Secara materi nggak mungkin. Boro-boro. Dikejar, dianiaya. Sekarang. Kalau kita tidak kaya bukan karena keadaan. Kita harus mengubah mindset kita. Oh nggak apa-apa lah Pak. Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa juga. Karena apa? Oh murid-murid Yesus dulu menderita kok, nggak punya apa-apa. Itu salah. Hari ini orang Kristen bebas berbisnis, bebas mencari nafkah. Makanya pergunakan peluang-peluang dan kesempatan ini. Semakin mudah kok sekarang. Bangun perusahaan pribadi, CV pribadi, PT pribadi. Semakin murah harganya kok mendirikan Siup itu. Semakin murah. Lihat tuh di TikTok. Siapa tuh? Bang John itu ya. Namanya itu, yang membuat perizinan CV pribadi. Buat dulu 1,5 juta kok. Untuk apa Pak? Belum berguna. Mungkin sekarang belum berguna, mungkin. Tetapi ketika ada peluang, engkau sudah siap. Engkau sudah punya badan hukum untuk melakukan sebuah transaksi yang mendatangkan cuan, dan cuan. Ketika ada kesempatan, kita belum siap. Wah, baru ngurus ini, udah keburu diambil orang. Cuman tiaupua, berapa? Tiaupua, 1,5 juta. Ya buat dulu. Dari usaha-usaha kecil dulu, buat aja dulu. Karena apa? Kita punya kesempatan yang sama. Untuk menikmati kehidupan yang lebih baik secara materi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan paksakan dirimu dengan konteks dulu. Ya beda. Oh dunia jahat, negara kejam, negara jahat. Itu betul, dulu. Untuk orang-orang dulu. Untuk hari ini, jangan bilang negara kesatuan Republik Indonesia jahat kepada kekristenan. Jangan bilang demikian, engkau salah. Kita dikasih kesempatan, dikasih peluang. Makanya kita harus mempergunakan setiap kesempatan dan peluang itu. Itu implementasi salib yang ketiga yang harus kita pahami. Ya. Artikan dengan tepat, artikan dengan baik supaya kita tidak kehilangan apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara. Lalu implementasi yang keempat yang berikutnya. Salib mengajarkan kepada kita, jangan takut mengalami hal yang sulit, berat karena melakukan kebenaran. Kita harus berani bertindak benar. Ini yang tidak boleh berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini yang gak boleh berubah. Salib mengajarkan kita harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Makanya saya mengatakan suara kebenaran itu baik. Tapi suara kebenaran harus ditindaklanjuti dengan bertindak benar. Ajaran yang benar itu baik. Tetapi tidak berarti kalau tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan yang benar. Jangan cuma suara doang. Kita bersyukur diajar dengan suara kebenaran. Kita bersyukur. Tapi lanjutkan dengan tindakan yang benar.
benar. Itu baru paten, baru berdampak. Baru kita merasakan pertolongan Tuhan. Ketika ada kesempatan mencari nafkah, seluruh hal yang baik yang kita ketahui sudah kita lakukan, tetapi tidak memberi hasil seperti yang kita harapkan. Semua yang baik udah kita kerjakan, tapi belum memberi hasil. Sementara keadaan sudah kefefet, mendesak, udah bokeh, udah kanker, gantung kering. Yang sisa apa? Pengetahuan jahat, pengetahuan licik. Nah, salibkan itu. Tapi Pak, keadaan mendesak, udah biarin, berani nggak? Tuhan menolong kita lewat caranya, bukan lewat cara yang jahat itu. Itu makna salib yang tidak boleh berubah dalam hal apapun. Mari kita belajar melakukan semuanya dengan benar, benar, benar. Setelah disuarakan yang benar, 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 lanjutkan dengan perbuatan yang benar, benar, benar. Baru faten, bukan paten lagi, faten. Tadi pagi saya telepon lama tuh sebelum kesini. Kombes ya, Kombes Pol, teman baik kita. Dia Kapolres di salah satu Polres di Kepulauan Riau. Kita diskusi perihal kekristenan dan segala macam. Saya meminta sebagai teman, jadilah aparat hukum yang benar. Apapun situasi dan keadaan, tampillah sebagai orang yang benar dengan segala risiko. Mau digeser, mau apa, tampillah sebagai benar. Lakukan semua dengan aturan. Apalagi ke depan, saya makin yakin kok. Dengan adanya apa nih? YouTube ini kan? No viral, no justice kan begitu kan? Oh hati-hati. Kalau masyarakat itu cerdas, setiap apa-apa urusan di video diviralkan. Oh oknum-oknum yang nakal tuh ngeri-ngeri sedap juga deh. Makanya saya mengatakan tegakkan aturan yang berlaku. Tegakkan undang-undang. Karena dia orang Kristen, keadaan begini ya udah tegakkan aja. Saya berharap ketika engkau masuk ke Pati, perwira tinggi, tampil sebagai perwira tinggi yang betul-betul memegang kebenaran. Melakukan segala sesuatu berdasarkan aturan yang berlaku, bukan transaksional. Gak mungkin miskin lah. Orang negara menggaji kok, betul gak? Kalau kita mungkin miskin. Tak ada gaji kita dari negara. Tak ada gaji. Tapi kita pun jangan takut miskin. Kerja aja yang benar ya. Coba pikirkan, buka CV itu. Cuman Tionghoa, pasti berguna. Sok tahu Pak. Ini kan dorongan. Kalau dibilang sok tahu ya mau gimana, mau ngomong lagi. Ya kan? Lakukan sesuatu. Ya, persiapkan diri. Nah, yang terakhir, implementasi salib yang terakhir adalah, tadi saya mengatakan bahwa salib itu adalah bentuk arogansi dari penegak hukum dan ketakutan kehilangan jabatan yang dicontohkan oleh Pilatus. Nah, ternyata kita bisa menarik implementasinya. Jangan arogan sebagai penegak hukum. Tegakkan hukum sesuai dengan hukum itu sendiri. Artinya begini. Salib itu kan ada di tangan negara. Salib itu pada waktu itu ada pada otoritas Kekaisaran Roma. Kepada siapa dia hendak memberikan salib itu? Udah terbukti kok Yesus tidak bersalah. Udah di BAP kok, udah diperiksa kok. Kenapa? Hukuman mati dalam bentuk salib itu diberikan. Ini bentuk penegak hukum yang arogan. Takut kehilangan jabatan. Tidak menegakkan hukum berdasarkan aturan hukum. Makanya saya menghimbau, mengajak. Siapapun Bapak Ibu, polisi, kan penegak hukum kan ada 4 tuh. Polisi, jaksa, hakim, pengacara. Ini harus satu ucapan dan satu perbuatan. Gak boleh melenceng. Kalau melenceng, kacau penegak hukumnya. Makanya siapapun Bapak Ibu penegak hukum, apapun agamamu, udahlah. Tegakkanlah hukum berdasarkan fakta. Udah, jangan takut kepada apa-apa, jangan takut. Tegakkan sajalah, Tuhan menyertai engkau lah. Gak mungkin Tuhan gak menyertai engkau. Pasti menyertai engkau. Makanya hakim itu kalau bersidang pakai jubah apa? Warna hitam. Jaksa kalau bersidang pakai jubah warna hitam. Pengacara kalau bersidang pakai jubah warna semua hitam. Pendeta juga zaman dulu pakai jubah warna, kenapa bukan warna merah? Bukan warna putih, bukan warna hijau. Kenapa harus hitam?
Itu ada maknanya. Filosofi jubah hitam. Begini Bapak Ibu. Kalau saya pakai jubah merah, hijau, biru, kuning, tampil di podium begini, bayangan saya di bawah warna apa? Apapun jubah yang kupakai saat bersidang, di bawah jubah ini, di lantai, bayangan warna hitam. Tapi kalau saya pakai jubah hitam, tampil di publik, bayangan di lantai warna hitam. Itu artinya satu kata dengan perbuatan. Apa yang kita ucapkan di tempat terbuka, itu pula yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Karena penegakan hukum bertalian erat dengan nasib orang. Bertalian dengan kehormatan bangsa. Jadi harus disadari kalau jubah hitam itu dikenakan ada filosofinya, ada maknanya. Satu ucapan dan satu perbuatan. Makanya pendeta juga begitu. Kalau sekarang kan pendeta kan sudah agak ini. Ada yang bilang saya tampil begini. Kayak Bung Karno kau. Iya. Kalau Pak Prabowo kan ininya kan lurus. Ya kan lurus garisnya. Kalau Bung Karno memang dia sengaja dibelokkan. Jadi gue bikin aja dibelokkan lah sedikit-sedikit. Supaya kayak Bung Karno gitu kan. Baik, perhatikan. Yang dipakai Pak Prabowo itu lurus. Kalau Bung Karno selalu begini. Mengapa? Jadilah evangelis yang mencintai negara. Evangelis yang belajar teologi, belajar Alkitab. Tapi belajar juga kitab suci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu apa? Undang-undang. Ya, adik-adik yang teologia, yang sekolah teologi ini baca juga undang-undang. Download aja lah. Supaya engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang mengerti bagaimana nasib dan pergumulan bangsa ini sejak bangsa ini berdiri. Supaya kita tidak sembarangan khotbah, apalagi menjelek-jelekkan agama orang. Bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ada amin? Nah, ini bukan kampanye ya. Ini hanya menyatakan ajaran-ajaran Kristen harus melekat dengan negara. Gereja harus melekat dengan negara. Tidak boleh menjauh. Karena negara pun melindungi kok gereja. Jangan menjauh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.